Baik, halo anak-anak, kembali lagi bersama Bapak. Hari ini kita akan belajar mengenai PPKN lagi, dan kita sudah masuk ke dalam bab yang ketiga, yaitu adalah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai subbab kedua, yaitu adalah arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Pertama-tama, mari kita kaji, kita pahami betul apa yang dimaksud dengan Konstitusi Indonesia. Nah, Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, istilahnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu telah menjadi hukum yang tertinggi dan pedoman pembentukannya hukum di bawahnya. Nah, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, bahwa kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah peraturan yang paling tinggi di atas peraturan lainnya, dan peraturan itu membawahi peraturan lainnya. Nah, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya. Fundamental itu artinya adalah dasar, fondasi, dan menjadi dudukan dari hukum lainnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti undang-undang, Perpu, TAP MPR, dan lain sebagainya. Nah, kemudian peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia semuanya tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenapa demikian? Supaya tidak terjadi timpang tindih. Jadi antara UUD 1945 dengan undang-undang itu memiliki makna yang sama, tidak bentrok dan tidak mengakibatkan suatu miskomunikasi atau yang sering disebut adalah multitafsir. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam fungsi konstitusi. Apa aja fungsi konstitusi? Menurut Jimli Asidik, ya, fungsi konstitusi ada beberapa macam. Yang pertama adalah penentu dan pembatas kekuasaan negara. Kemudian bisa juga sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, kayak DPR, MPR, MK, dan lembaga pemerintahan lainnya. Kemudian mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negaranya sendiri. Kemudian pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Kemudian bisa juga sebagai penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli, yaitu rakyat, kepada organ negara. Atau juga bisa dengan sebagai simbolik sebagai pemersatu, simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, simbolik sebagai pusat upacara, sarana pengendalian masyarakat, kemudian sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. Nah, adapun makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah kita sama telah mengetahui bahwa alinea pertama adalah menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Kenapa penting? Karena kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan perdamaian dunia itu harus diwujudkan. Maka Indonesia mengejar apa yang dimaksud dengan kemerdekaan. Kemerdekaan berbangsa, bernegara, dan bertanah air. Serta Indonesia adalah negara dengan warga negara yang ingin hidup merdeka tentunya. Kemudian alinea kedua menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia. Nah, jadi penting bahwa suatu bangsa memiliki cita-cita
Nah, cita-cita bangsa Indonesia itu adalah satu persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran. Nah, itu adalah hal yang lain perlu diwujudkan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan negara Republik Indonesia. Kemudian, alinea ketiga menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah merdeka, tentunya patut untuk dideklarasikan. Nah, di alinea ketiga tersebut, bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya sendiri. Nah, kemudian pengakuan motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian alinea keempat, ya, negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia tanpa terkecuali dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, anak-anak, sekian kita telah mempelajari arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, apakah anak-anak punya pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan didiskusikan di WA Group ya. Terima kasih, sampai jumpa anak-anak. Semoga materi yang Bapak sampaikan meskipun terbatas, tapi anak-anak bisa menyerapnya, memahaminya dengan baik, dan semoga anak-anak semakin giat belajarnya, semakin antusias, dan selalu diberi kesehatan. Oke, terima kasih anak-anak. Jangan lupa dicatat ya.